Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memperlihatkan hasil video kami tentang demokrasi liberal. Sebelum itu, perkenalkan aku Tiara Maharani Yuliam, yang di sampingku Intan Azra. Saya Kana Suci Ramadhani. Saya Tifa Lovo. Saya Smelinda Putami. Saya Tiara Ramadhani. Saya Prial Nulase. Saya Rewendal Habib. Saya Arifin. Selamat menyaksikan. Bagaimana awal mulanya terbentuknya demokrasi liberal? Awal terbentuknya demokrasi liberal dapat kita telusuri dalam berbagai peristiwa dan ideologi yang berkembang di era. Yang pertama adalah kehadiran ide-ide liberal pada abad yang ke-17. Lalu yang kedua adalah revolusi Inggris. Lalu yang ketiga adalah revolusi Amerika. Lalu yang keempat adalah revolusi Prancis. Lalu yang kelima adalah era reformasi dan penyebaran ide-ide demokrasi. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah pengembangan demokrasi liberal modern pada akhir abad ke-19 hingga pada abad awal ke-20. Apa sih definisi demokrasi liberal? Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai liberal. Dalam sistem ini, kekuasaan politik yang berasal dari rakyat melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, dan juga terdapat perlindungan individu serta kebebasan sipil. Bagaimana sih sejarah dari penerapan demokrasi liberal di Indonesia? Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, berbagai upaya dilakukan untuk mencari sistem pemerintahan yang sesuai dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, ada sistem pemerintahan yang bisa diterapkan seperti monarki, federasi, presidensial, dan parlementer. Pada bulan Oktober 1945, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 mengenai bahwa KMIP menjalankan tugas legislatif sebelum MPR-DPR terbentuk. Setelah itu, Sultan Syarif diangkat sebagai Perdana Menteri pertama di Indonesia, yang dimana setelah itu RIS dibubarkan pada tahun 1950. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi parlementer liberal yang mirip dengan parlementer barat. Masa ini disebut dengan masa demokrasi liberal, yang dimana terbagi dari 10 provinsi yang mempunyai otonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950 yang bersifat liberal. Secara umum, demokrasi liberal itu merupakan sistem pemerintahan yang menekankan perwakilan atau representatif dalam demokrasi. Setelah hampir 9 tahun, demokrasi liberal itu ternyata tidak sesuai dengan kehidupan politik yang beragam di Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden mengenai bahwa pembubaran Dewan Konstituante dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itulah sejarah demokrasi liberal yang ada di Indonesia. Apa saja sih prinsip-prinsip demokrasi liberal? Prinsip-prinsip demokrasi liberal ada 5. Yang pertama, kedaulatan rakyat, yaitu kekuatan politik dan keputusan pemerintah harus berdasarkan kehendak rakyat itu sendiri yang diambil dari pemilihan umum. Yang kedua, ada hak asasi manusia, perlindungan hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Yang ketiga, ada pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, ada kebebasan individu, menjamin kebebasan pribadi seperti kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, dan berpendidikan tanpa campur tangan pemerintahan. Yang terakhir ada rule of law, yaitu prinsip bahwasanya setiap orang termasuk pemerintahan
wajib mengikuti hukum yang sama dan tidak ada yang berada di atas hukum itu. Bagaimana sih ciri-ciri demokrasi liberal itu yang ada di Indonesia? Kalau nggak salah aku ada 4. Yang pertama adalah pemilihan umum secara adil dan bebas. Yang kedua pluralisme politik, yang dimana berbagai politik dan kelompok kepentingan bersaing untuk pemilihan dan membuat kebijakan. Yang ketiga media independen, yang dimana untuk mengawasi pemerintah dan memperluaskan kepada publik. Yang keempat hak minoritas, perlindungan terhadap kelompok minoritas agar tidak ditindasnya oleh kaum mayoritas. Nah itu dari pendapat aku ciri-ciri dari demokrasi liberal. Apa saja sih kelebihan demokrasi liberal itu? Kelebihan demokrasi liberal yaitu ada 3. Yang pertama, perlindungan hak-hak individu, menjamin hak-hak dasar dan kebebasan individu agar menciptakan masyarakat yang adil. Yang kedua yaitu partisipasi aktif, melibatkan warga negara untuk pengambilan keputusan dan apa sih tantangan dan kritik dalam demokrasi liberal itu? Tantangan dan kritik dalam demokrasi liberal ada 3. Yang pertama, ketimpangan sosial. Demokrasi liberal dapat menghadapi tantangan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial. Yang kedua, populisme dan radikalisasi. Adanya risiko bahwa politik populis dapat mengancam kestabilan sistem dan merusak norma-norma demokratis. Yang ketiga, pengaruh uang dalam politik. Dominasi pendanaan politik dapat mengarah pada ketidaksetaraan dalam representasi. Apa sih contoh-contoh negara yang menggunakan sistem demokrasi liberal? Negara-negaranya itu ada Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia. Negara-negara ini memiliki sistem pemerintahan yang mengikuti prinsip-prinsip liberal dan hak asasi manusia. Apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari demokrasi liberal? Demokrasi liberal terbentuk melalui revolusi ide-ide politik dan sosial yang menekankan hak individu dan pembebasan kekuasaan pemerintahan. Proses ini melibatkan revolusi politik, reformasi sosial, dan ide-ide liberal yang membentuk dasar demokrasi dan hak asasi manusia. Sekian hasil video dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.